Tragedi Kanjuruhan. Peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Oktober 2022. Kerusuhan ini merupakan rivalitas lokal derby Super Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema Malang dan juga Persibaya Surabaya. Tragedi ini merupakan dan dianggap menjadi musibah sepak bola terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan juga Asia. Dan ini merupakan tragedi terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia yang setelah terjadi kejadian Estadio Nacional di negara Peru. Tragedi ini merupakan dan bermula dari kekalahan tuan rumah Arema Malang oleh pihak lawan yaitu Persibaya Surabaya dengan skor 2-3. Ada beberapa versi kronologi yang terjadi. Menurut versi polisi, kejadian diawali oleh supporter Arema Malang yang turun menerobos lapangan dan menyerang pemain Arema yang sedang bergegas menuju ruang ganti usai pertandingan. Polisi menyebut supporter Arema tersebut juga menyerang aparat keamanan dan tak menghiraukan peringatan polisi. Berbeda dengan versi polisi, hasil temuan Komnas HAM mengungkapkan tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh supporter ke pemain Arema. Yang terjadi adalah supporter Arema yang turun ke lapangan hanya untuk menyapa pemain dan juga menyampaikan kritik dan memberi semangat kepada para pemain Arema. Karena massa yang semakin banyak menerobos lapangan, sehingga polisi dengan kewenangannya berakhir menebarkan atau menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Karena aksi tersebut, kepanikan penonton semakin bertambah karena penonton berlarian dan untuk menyelamatkan dirinya, dan juga mereka ada yang terinjak-injak dan berdesak-desakan, sehingga banyak memakan korban akibat kerusuhan dan insiden saling injak tersebut. Kisaran 125 orang tewas dan 2 diantaranya merupakan anggota polisi. Dalam menanggapi kejadian ini atau tragedi ini, supporter haruslah sadar bahwasannya hal-hal kecil dapat menimbulkan hal-hal besar yang berujung pada kesalahpahaman antara pihak keamanan, polisi, dan juga supporter. Seperti contoh ketika supporter Aremania yang turun ke lapangan, menerobos lapangan hanya untuk menyapa para pemain, mengkritik, dan juga memberi semangat para pemain, tentu itu menjadi anggapan yang tidak baik oleh aparat keamanan. Itu pun dianggap adalah sebuah ancaman terhadap pemain dan juga terhadap aparat keamanan. Polisi pun harus mengakui dan menyadari atas segala kesalahan, segala kelalaian, dan ketidaktahuan, dan polisi harus mengontrol emosi tentunya. Dalam hal ini, polisi berperan dan mempunyai wewenang. Oleh karena itu, polisi haruslah tahu dan menguasai apa saja standar yang berlaku dan apa saja aturan yang harus diterapkan. Perlu kita ketahui bahwasannya aturan di dalam stadion atau di lapangan sepak bola oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA itu melarang penggunaan senjata atau gas air mata untuk mengontrol dan juga untuk digunakan. Lain halnya ketika di luar lapangan atau dalam kondisi lain, itu biasa gas air mata biasa digunakan untuk mengendalikan massa. Dan pemerintah pun telah memberikan sebuah informasi atau sebuah tanggapan mengenai kejadian ini. Mungkin ada beberapa hal yang pemerintah sudah kemukakan di media-media. Yang pertama, pemerintah mengemukakan bahwasanya akan segera melakukan penelitian terhadap pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi dalam tragedi tersebut. Yang kedua, pemerintah menanggapi akan segera melakukan rehabilitasi atau santunan terhadap korban dan
korban dan juga keluarga korban yang terjadi akibat tragedi tersebut. Dan yang ketiga, yang inti yaitu mengantisipasi dan juga mengevaluasi dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia agar menjadi lebih baik dan tertib. Setelah kejadian ini, saya turut berduka cita atas kejadian tersebut, terkhusus kepada korban-korban yang terjadi di kejadian atau tragedi Kanjuruhan tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai rakyat Indonesia haruslah peduli dan ikut serta bertanggung jawab untuk memperbaiki dan untuk mengevaluasi, dan semoga kejadian ini menjadi tragedi yang terakhir dalam dunia sepak bola. Tidak ada pertandingan sepak bola seharga nyawa manusia. Kita harus mengambil pelajaran dalam kejadian ini, kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama evaluasi. Kita sebagai pecinta sepak bola, kita sebagai supporter sepak bola, supporter tim-tim sepak bola, haruslah menjadi supporter yang baik, haruslah menjadi supporter yang mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu saja mengenai kejadian atau tragedi Kanjuruhan, dan ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.